itu wajib sedekah sebisa dia, begitu, sebisa dia. Maka kalau kita tidak memberi kepada orang miskin, jawablah dengan yang baik, apa dengan janji, apa dengan minta maaf. Kedua, kalau kita diminta oleh orang miskin lalu perilakunya enggak benar tuh orang miskin, udah dibagi masih minta. Kan ada begini nih, ada anak yatim kita bagi umpamanya, kan ada yang kaya-kaya tuh saya temuin, ngajak-ngajak kata dia, kata yang kaya, ya Allah guru, gua kan udah catat tuh 100, itu orang tuh ngajak, saya punya tetangga gua bawa ya, dia gak pikirin kita, kan gua malu harus buat-buat tuh. Ada yang agak bener tuh, udah dia diundang aja udah bagus, dia ngajak orang lagi begitu, kan belum tentu siap itu tuan rumahnya. Nah, bagi kita yang tuan rumah, wa maghfiratun, maafin perilaku yang kayak begitu, itu lebih baik min sodakotin, ngomong yang bagus atau memaafkan yang bagus, lebih baik min sodakotin ketimbang dari kita memberi bersedekah yatbauha adha, yang diiringi dengan yang menyakiti, ngungkit-ungkit dan seterusnya. Daripada begitu kita maafin dah, udah maafin aja yang kayak begitu. Kenapa? Karena nanti nggak ada ganjaran. Ayat di bawahnya ini bakal bunyi lanjutannya nih, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Nantinya begitu pada tataran yang lebih detail, tapi saya nggak mau lanjutin ke situ karena panjang sekali paparannya. Wallahu ghaniyun, Allah itu maha kaya. Artinya Allah kagak butuh sedekah kita. Kita mau sedekah mau kagak sedekah terserah Anda. Allah nggak butuh sama sedekah. Kalau Allah nggak butuh sama sedekah, kenapa Allah nyuruh sedekah? Supaya kita subur. Orang kalau pengen subur nggak ada cara, harus sedekah. Saya itu menanamkan kepada teman-teman majelis, istilah saya gigi 2000 begitu. Gigi 2000 itu maknanya kita sedekah saban hari, kalau mampu 2000 sehari, nggak mampu 1000, nggak mampu 500 saban hari. Duitnya kemana? Buat kemana kek? Itu namanya gigi 2000. Bukan maksudnya disuruh ke Gausulibat, bukan itu tujuan utama, bukan. Tujuannya berbagi. Ini kotak bikin di rumah, jangan saban hari ngasih, jangan, enggak ada faedahnya. Umpama kita mau niatin sedekah sehari 1000, lalu saban hari kita keluar rumah bagi orang 1000, itu bukan begitu maksud agama. Itu boleh, tapi kurang gede ganjarannya. Jadi bagaimana nih, sedekah 1000 masukin di kaleng, saban hari 1000 masukin, rada banyakan. Ada orang datang, aduh saya punya anak mau bayar sekolah nggak ada. Berapa bayar sekolahnya? SPP-nya 150.000. Cek tuh yang kita simpeni sepiteng kita, ada 10 nih, tuh berasa namanya. Bukan maknanya sedekah saban hari itu langsung kita kasih sama orang saban hari 1000, bukan. Simpen di rumah begitu, biar ada berasa kayak begitu, taruh aja. Sebisa kita sedekah saban hari di rumah. Ini nih namanya sepiteng, dipakai tuh ajaran Islam oleh perusahaan. Kenapa pada maju? Agung Podomoro dan seterusnya.
karena mereka punya namanya CSR. Apa itu CSR? Kotak sedekah. Dari situ dibagi-bagi. Ini sepiteng, dari sepiteng ini ada pengemis datang, bagi dari sini. Besok lagi ada apa lagi, Agustusan, bagi dari sini. Ini mah bukan duit kita, duit orang yang kita pisahin di rumah kita. Dari 1.000, nanti kalau jiwanya udah longgar, nanti bisa 2.000 saban hari, bisa 5.000, bisa 10.000. Itu nanti perjalanan spiritual dia dengan Allah. Supaya apa? Supaya bisa melepas dunia dari hati, supaya hati jangan diisi dunia, Allah marah. Begitu, hati mah buat Allah aja. Begitu, dunia di tangan, jangan di hati. Begitu, biar kita dunianya banyak. Kayak rambut, kalau dipotongin terus gondrong lagi, dipotongin terus gondrong lagi. No, lihat tuh alis yang gak pernah sedekah, alis gak pernah dipotong, panjang gak? Ada gak di kebun jeruk orang yang alisnya 2 meter? Nggak ada, karena nggak sedekah. Begitu, nggak sedekah. Boleh aja hasil kerja gajinya sama, keberkahannya beda. Boleh aja, karena bukan pada duit banyaknya, tapi berkahnya. Dan berkah itu tidak bisa dibeli, berkah itu bisa diupayakan. Beli nggak bisa, nggak ada dagangan berkah, tapi bisa diikhtiari dengan amaliyah. Salah satunya dengan sedekah saban hari. Maknanya bukan saban hari dikasih orang, nanti nggak berasa 1.000 perak dapat apa? Si miskin simpen di rumah, rada banyak baru kasih. Begitu, kayak sepiteng di rumah, saban hari disimpan di situ, entar udah penuh baru disedot. Itu begitu, gitu. Bukan maknanya biar sehat saban hari sedot WC mulu lah. Kalau saban sedot WC bisa kontrakan kejual, kan mahal manggilnya. Begitu, bukan begitu, nggak berasa. Biar banyak dulu, saudara dapat banyak dari duit sedekahnya. Ada 7 juta umpama, oh duit celengan gua sedekahnya ada 7 juta. Ada teman kita nangis, kenapa? Kemarin sholat Jumat motor hilang, udah digembok hilang juga. Baik, hilang, iya. Kita pulang ke rumah, bentar ya, pulang ke rumah, intip, ada 7 juta. Omong tuh orang, jangan dipikirin yang hilang, lo beli motor aja ya, saya kasih buat beli motor. Begitu. Kalau motor second mau baik, lo cari motor NMAX PCE yang paling tinggi 7 juta. Iya, bahasanya begitu. Itu bahasa saya tuh kalau ngasih orang. Pekerjaan saya, dia nyengir aja. Ya kalau 7 juta ya Mio mau cari yang penting 7 juta gitu, terserah. Nih dapat nih, baik, bawa kemari. Kamu demen, kamu mau jual, nih duit tadi begitu tuh, ngasih begitu gitu. Tahadus binimah banyak, ratusan saya ngasih motor tuh sama orang di Jakarta aja, itu banyak. Tapi sebetulnya tidak ada motor baru kehitung, tapi motor begitu, dari begitu tuh nggak berasa. Orang udah temu gitu, banyak begitu. Kayak nolongin orang umroh, banyak dari begitu sebetulnya. Ada tempat-tempatnya, sedekah namanya. Sebenarnya jadi berasa orang, berasa. Jangan 1.000 perak bagi, besok 1.000 keluar rumah bagi, nggak ada nilainya.
Sama seperti santunan yatim, saudara. Ini kita dapat duit berapa? Biar gampang aja, 50 juta umpamanya totalnya. Daripada yatim dibagi satu orang 10.000 sehingga dapatlah yatim sekian ribu. Keren, yatim banyak tapi nggak berasa. Mendingan yatim dikit. Berapa yatim? Kebayar sekolahnya berapa? Si ini sekian, semester si ini sekian. Tuh yang kayak begitu tuh berasa. Nah, dari begitu, kok bisa begitu? Dari kayak begitu. Latihan saban hari namanya. Kalau kita nggak latihan berat. Orang sedekah tuh berat kalau nggak latihan, berat. Begitu, berat. Saya kasih gambaran. Orang kalau diminta duit ada kalanya berat. Kalau diminta makanan mau dia, mau. Ini mau acara Isra Mi'raj, mau siapa yang mau ngasih apa itu namanya yang bisa snack. Kalau diminta duit 10.000 orang ada. Kalau dikasih dus disuruh isi snack itu lebih dari 10.000, bisa 100.000 itu. Makanan ada dia. Itu ada kalanya manusia kayak begitu. Ya biarkan itu begitu. Singkatnya materi kita, wallahu ghaniyun. Allah itu tidak butuh dari sedekah kita. Enggak butuh. Lalu kenapa Allah nyuruh kita sedekah? Supaya kita berkah. Dengan sedekah hidup jadi berkah. Itu sedekah kita. Kalau kita makan doang, enggak sayang nih, kepala kakap kembangan masalahnya nih, begitu. Telaga Sampiran ini sayang, gua atau Bandar Jakarta ini Muara Karang sayang, gua penyakit gitu. Maka ada bahasa kita terima. Apa bahasa ininya nih? Terima kasih. Apa sih terima kasih itu? Nerima kudu ngasih. Kalau kita nerima dari Allah kudu ngasih. Begitu. Seperberapanya biar sehat. Namanya menyehatkan keuangan. Itu begitu. Enggak gede-gede enggak apa-apa. Yang penting mau ada sedekah saban hari. Enggak bisa pakai duit, kata Nabi, pakai tenaga. Enggak bisa pakai daya, pakai mulut, doa. Enggak bisa pakai doa, pakai diem. Udah 4D. Dana, daya, doa, diem. Dah. Wa magfiratun. Tuh diem. Diam aja udah. Itu lebih baik daripada memberi pada akhirnya diiringi dengan diungkit-ungkit. Wallahu ghaniyun, yakni an sadaqatil ibadi fa innama amarakum bis sadaqah liyusibakum alaiha. Sesungguhnya Allah perintah Anda bersedekah karena Allah pengen membalas kepada Anda, pengen dilipat gandakan, pengen disuburin, pengen di ini. Itu begitu. Sedekah itu bukan makin dikit, tapi makinan banyak. Kayak kambing yang dipotong, bukannya makin dikit tuh kambing, makin banyak. Enggak kayak anjing, kagak pernah dipotong-potong, makin dikit. Jadi dipotong itu membanyakkan kalau dia paham, begitu. Kalau dia paham. Halim, Allah itu sabar, tidak menyiksa sama orang yang ngungkit-ngungkit atau dia menyakiti dengan sedekah yang dia lakukan. Allah itu ghani, maha kaya, tidak butuh. Jadi sehingga udah omongan yang baik. Singkatnya,
kalau kita mau menolak yang baik, kalau kita diperlakukan ama yang minta-minta enggak baik, maafin aja. Itu makna qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha adha wallahu ghaniyun halim. Begitu, ghaniyun halim. Kenapa kita tidak boleh mengungkit-ungkit? Sebab kalau mau jujur bagi orang kaya, yang baik itu bukan kita yang ngasih, bukan. Yang baik itu yang dikasih. Kalau kagak ada dia orang-orang miskin, maka ajaran Rasulullah bagaimana ngamalinnya? Untung ada orang miskin, jadi ajaran sedekah bisa kita amalin. Maka dia yang baik sama kita, karena kita bisa ngamalin ajaran Nabi gara-gara dia, bukan kita yang baik sama dia, bukan. Dia yang baik sama kita. Kalau nggak ada orang susah, bagaimana? Makanya pimpinan perusahaan yang baik itu karyawan, bukan dia. Kalau nggak ada karyawan, siapa yang mau ngerjain perusahaan yang kayak begitu? Maka kudu open sama karyawan. Itu aturan-aturan agama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan hidayah kepada kita, sehingga kita bisa mengamalkan ajaran-ajaran agama sampai Allah tutup akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Segini aja ngaji kita. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya? Sebelum doa silahkan. Wallahu a'lam. Kalau tidak ada, kita ini ada yang wakaf-wakaf. Ini yang pertama dari hamba Allah, pahalanya untuk almarhum Haji Mas'ud bin Muhammad